Saya hanya bilang ini amazing gitu loh. Ketika kita pengen kepada Allah, kita hanya bersandar total dan kita bilang sama Allah, ya Allah saya pengen jadi orang baik, tuntunlah saya ya Allah, saya nggak mau jadi orang yang zolim di dunia ini, saya nggak mau jadi pemakan riba ya Allah, saya nggak pengen berperang dengan Engkau dan Rasulmu ya Allah. Niatkan itu lurus, maka Allah akan nuntun kita dengan banyak keajaiban. Min haitsu la yahtasib. Teman-teman semua, saya ingat ketika saya lulus dari kampus, saya dulu kuliah di UGM, lulus tahun 2004 di Yogyakarta. Habis lulus itu saya sudah berkeinginan sekali untuk menjadi seorang entrepreneur, karena waktu saya kuliah di UGM itu, sejak awal itu saya sudah jualan, tahu diri, karena dari kecil saya itu anak yatim, bapak sudah meninggal ketika saya kelas 5 SD. Ibu saya itu pedagang di pasar Lempuyangan, pedagang cemilan di pasar Lempuyangan di Jogja. Sehingga ketika saya keterima di UGM, saya harus berpikir keras gimana caranya bisa mandiri, bisa mencari uang sendiri, dan saya tidak mau merepotkan ibu saya. Saya bilang sama ibu, Bu, izinkan saya kuliah. Soal rezeki, bagaimana bayarnya, percaya sama Allah, pasti ada jalan. Wah, ya. Habis itu mikir juga, ya Allah, dari mana duitnya? Akhirnya, kebiasaan untuk mencari uang itu dimulai sejak seminggu setelah saya diterima di kampus UGM. Setelah ospek itu, saya langsung nyari kerjaan. Pekerjaan saya pertama adalah menjadi penjaga tas di koperasi, swalayan koperasi mahasiswa, Kopma. Itu di situ ada swalayan dan ada bagian lowongan penjaga tas. Saya kerja di situ kurang lebih selama 3 bulan. Gajinya luar biasa besar, 24.000 seminggu, karena kerjanya hanya 3 jam, 4 jam. Untuk tahun itu ya sudah lumayan lah bisa buat jajan, walaupun belum cukup untuk bayar kuliah. Tapi saya belajar dari Kopma UGM bagaimana rasanya nerima duit pertama kali dari keringat sendiri itu kok menyenangkan. Jadi buat kalian yang mungkin mahasiswa, kuliah, dan belum menemukan, belum pernah merasakan dapat uang sendiri, harus kalian cari dan rasakan itu. Ada kepuasan luar biasa nerima uang dari hasil kerja sendiri, itu dahsyat. Nah terus selama 3 bulan saya belajar apa ya cara mencari peluang supaya bisa menghasilkan uang. Akhirnya ketemu ide jualan stiker kampus. Saya bikin I Love UGM, saya jual beberapa kampus di Jogja, I Love UII, UMY, dan lain sebagainya. Dan saya supply stiker-stiker itu di kampusnya. 20% buat Koma, 80% buat saya. Dan alhamdulillah stiker itu yang kurang lebih selama 5 tahun menjadi salah satu jalan rezeki saya untuk bisa bayar kuliah sendiri tanpa pernah minta kepada orang tua. Terus saya juga selama kuliah pernah kerja di event organizer, pernah bisnis ayam, ayam kampung, bukan ayam kampus, ini halal. Di ayamnya itu, kamu tahu ya, ayam-ayam yang kamu makan itu loh, itu ayam penggemukan semua, tahu nggak? Jadi ayam itu modalnya itu dulu satu beberapa hari dia masih sekepel gini kan, piyik. Tapi kalau nanti dia sudah disuntik, dikasih Vitacik, Vitabro, maka dia akan langsung wah sebulan itu bisa membesar. Nah, itu yang apa namanya akan menjadi sebuah pengalaman menarik di masa lalu. Terus berikutnya bisnis saya selain jualan ayam, saya juga sempat jualan namanya waktu itu celana gunung, ngambil dari Bandung dari teman saya, harganya murah 35.000, saya jual 60.000. Batik, jualan kaos itu saya lakukan dengan status sebagai seorang mahasiswa. Dan menariknya, kalau kita walaupun jualannya level kecil-kecilan, hanya untungnya nggak seberapa banyak, tapi kalau kita tekuni, itu adalah salah satu cara untuk menjebol ketakutan yang ada dalam diri kita, dalam berwirausaha. Banyak orang pengen punya bisnis, punya usaha, tapi dia malu untuk memulai. Gengsi, wah saya kan jabatannya ini, saya punya gelar ini. Alah, namanya orang jualan bakul itu, yang lulusan SD sama sarjana sama levelnya. Yang membedakan apa? Ketekunannya, keikhlasannya, mau belajarnya, sifat dia berani untuk mencoba, itu yang akan menentukan. Berapa banyak mereka yang hanya lulusan SD bisa sukses, punya usaha yang luar biasa. Tapi mereka yang sarjana, tapi ketika terjun dalam dunia wirausaha malah gagap. Jadi dunia wirausaha ini sangat fair. Dia sangat fair membuat semua hal yang sebelumnya tabu, bukan tabu ya, yang sebelumnya seolah-olah hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, tapi ini semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Apakah itu lulusan SD, SMP, atau lulusan sarjana. Nah, itulah yang menjadi salah satu cikal bakal saya memulai bisnis sendiri, walaupun dengan kecil-kecilan.
Ketika sudah lulus dari UGM, saya mulai pengen mengembangkan bisnis yang lebih besar. Nah, itulah lahir tahun 2005 itu bisnis pertama saya bagian bidang merchandising, namanya Kedai Digital. Jadi nyetak foto yang ada nyetak mug yang ada fotonya, jam dinding, poster dan lain sebagainya yang kita menjual sifat narsis positif manusia. Orang senang kalau dikasih foto mug, ada di cangkir itu ada fotonya, ada puisinya, ada tulisan I love you-nya. Zaman dulu tuh ngehits banget. Alhamdulillah itu dari awal pertama buka, saya pernah pinjam uang ibu saya dalam bentuk sertifikat tanah yang saya gadaikan. Waktu itu, alhamdulillah sih dalam hitungan setahun, 2 tahun itu balik. Tidak ada kejadian yang dijewer Allah itu nggak terlalu kerasa banget. Paling ketika gempa Jogja, tahun 2006 itu kedai saya salah satu hancur, jadi rubuh semua, butuh waktu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan untuk bangkit lagi, memperbaiki semuanya. Tidak paham apa itu riba, tidak paham apa hukum-hukum kalau kita bermain dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sampai kejadian 2009 itu saya punya beberapa cabang di Jogja. Ada salah satu cabang saya yang ramai di dekat kampus UGM. Dan itu ternyata waktu itu pemilik ruko yang saya sewa itu butuh dana dadakan. Nah, salah satu yang saya mulai kejadian itu adalah tahun 2009. Pemilik ruko yang saya sewa itu butuh uang dadakan. Dan dia itu ngontak saya, Mas, ruko ini saya pengen jual. Harganya 650 juta dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Dia nawarkan, tenang Mas, saya punya temen kerja di bank. Dia siap tinggal ngasih uang, Mas Sabtu hari tinggal tanda tangan, urek, nanti dananya cair. Oh, itu menggoda sekali. Karena saya tidak pegang uang, tapi dengan jaminan ruko tersebut, bayar 15 tahun, akan menjadi milik saya, tinggal tiap bulan nanti setor saja. Nah, yang menarik adalah waktu ketika saya mulai tanda tangan itu, tidak tahu hukum riba, tidak tahu efeknya seperti apa, tapi baru terasa ketika yang di bisnis saya mulai ada kejadian-kejadian yang aneh. Saya nggak nganggap itu sebagai sebuah ujian atau ini sebagai peringatan, karena nganggapnya wis namanya bisnis kayak gini. Beberapa hal yang pernah saya alami. Yang pertama, mesin-mesin yang saya beli, yang saya gunakan usaha di tempat tersebut, itu sering banget rusak. Mau mesin printing, mau mesin bordir komputer, itu dikit-dikit rusak. Saya ngerasa bisnis saya itu halal, tapi kok kayak nggak berkahnya seperti itu baru terasa setelah sekian tahun. Manajer saya yang paling saya percaya itu nusuk dari belakang, bawa lari uang puluhan juta. Habis itu berapa tempo kemudian 3 lantai tempat usaha saya itu dibobol maling. 12 komputer hilang, laptop, kamera digital, semua ludes lah. Jadi saya banyak utang, tapi pagi hari tiba-tiba banyak utang dan kehilangan banyak aset. Habis itu nyaris kebakaran. Wah, itu kejadian beruntun di tempat itu. Anehnya tidak terjadi di usaha saya yang lain, ada beberapa cabang yang lain itu tidak kejadian seperti itu. Yang di tempat itu yang saya kok kejadiannya berkali-kali di sini ya. Terus berikutnya adalah kalau saya pribadi, waktu itu juga mainan leasing. Saya beli mobil 2 itu semua pakai leasing. Mobil pertama EPV, Suzuki EPV. Wah, baby Alphard. Nggak sanggup beli Alphard, jadinya beli babynya. Itu saya pakai ke Purwokerto, maghrib nyopir sendirian, itu saya nyemplung di pinggir jurang, masuk ke jurang, nancep di pinggir sungai itu. Saya ingat banget, mungkin jurangnya 5 meter ada. Wah gitu, depannya sampai pengok. Saya naik ke atas merayap gitu, orang-orang sudah berkumpul. Lah panjenengan Mas, ijik urip Mas, biasanya nyemplung sini mati Mas. Bablas waktu itu. Saya ceritakan alhamdulillah Pak gitu. Mereka bantu manggilkan derek, datang derek dengan besi-besi besar, mobil saya diangkat. Itu kejadian pertama. Mobil yang kedua leasing juga, wah Nissan X-Gear waktu itu enggak ya, kacanya itu dipecah orang di parkir ketika saya parkir di Jalan Solo di Jogja, dekat bandara di Sucipto. Di dalamnya ada iPad-nya itu hilang, belinya ingat saya pakai kartu kredit itu, sudah iPad-nya beli pakai kartu kredit, mobilnya leasingan, dan satu malam dihajar langsung oleh orang. Saya waktu itu belum berpikir, belum merenung gitu loh, ada ribuan mobil kendaraan di Jalan Solo yang parkir malam itu. Kenapa mobil saya yang dipilih untuk sial? Kenapa iPad saya yang harus diambil orang? Nah, kejadian-kejadian itu yang kemudian saya menjadikan mulai terasa gelisah. Sampai salah satu puncaknya adalah istri saya mau berangkat ngaji.
naik motor, motornya leasingan juga, Honda Scoopy, itu ditabrak orang sampai dia gelundung-gelundung di aspal, kakinya itu sampai retak, harus pakai kruk selama 3 bulan. Ini beruntun, jadi dari mulai tadi kejadian seperti ini dan saya nggak ketemu gitu loh. Sumber kesialan saya itu apa gitu loh. Apa yang salah gitu. Banyak orang kenapa kok seperti hidup saya itu nggak tenang. Musibah satu dengan musibah lainnya. Sampai saya ingat waktu itu ada seminar tentang utang dan riba di Jogja tahun 2014 saya ingat saya. Yang ngisi Ustadz Samsul Arifin. Saya datang ke sana tuh saya mikir, oh apa sih? Mosok pinjam uang di bank dosa. Oh, yang dosa itu rentenir, yang ngutangin simbok-simbok emak-emak di rumah-rumah itu. Kalau bank itu nggak riba. Dan saya itu bukan pelaku riba, ngeyel. Jadi saya masih menolak seperti itu. Sampai kemudian saya ketemu teman-teman saya di Jakarta, para pengusaha yang mulai japri ke saya. Sab, kamu udah baca Al-Baqarah 278-29 belum? Udah tahu fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang riba nggak? Itu saya mulai gelisah. Sampai ketemu postingan Ustadz Samsul Arifin yang di Twitter, cool tweet waktu itu saya baca 1-30 kalau nggak salah. Dijelaskan ayatnya, hadisnya, wah makin gelisah. Dari situlah saya baru sadar, ya Allah, jangan-jangan saya kena nih di salah satu hukum tentang riba. Al-Baqarah 278-279 itu, orang yang beriman kalau sudah paham tentang riba, stop, berhentilah mainan riba. Berhentilah, kalau enggak maka umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Logikanya nggak bakal menang. Saya mau ngeyel kayak apapun nggak bakal menang. Bahasa kasarnya diserempet truk pun selesai kalau kita masih ngeyel itu. Cukup disentil gitu, 14. Nah, kalau nggak hadis Nabi, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, salah satunya memakan riba. Ternyata yang makan riba itu kalau kita makan, yang dosa 4 pihak. Yang minjemin, yang minjem, yang nyatet jadi saksi. Ini membuat gelisah banyak orang. Saya sebagai nasabah gelisah. Teman-teman yang kerja di bank gelisah, yang bagian adminnya gelisah, teman-teman notaris yang nyatet yang jadi saksi gelisah. Itu yang membuat makanya lahirkan gerakan-gerakan lain, hijrah di beberapa tahun ini, X-Bank Indonesia, X-Bank Syariah dan lain sebagainya, karena mungkin merasa ada yang salah di pekerjaan mereka, ada yang salah di akad-akad yang setiap hari mereka tandatangani. Saya selaku nasabah dalam hal itu pun mulai berpikir keras gimana caranya saya harus mengikuti ini. Saya pengen hijrah total, punya usaha tanpa utang dan riba, 0 rupiah. Dan saya bilang sama istri, alhamdulillah istri saya sangat mendukung. Dalam arti kami pernah nangis bareng malam-malam ketika kehilangan uang 350 juta dalam trading emas derivatif yang ternyata juga akadnya itu goror, akadnya zolim. Dan itu jualan emas tapi masih nggak ada barangnya, cuman angka-angka itu loh. 3 bulan 350 juta hilang dan 90% duit utangan. Wah, itu tahun 2011 itu. Zaman-zaman masih jahiliyah banget, nggak tahu hukum, main asal tabrak saja. Istri saya mendukung, dan cuma saya bilang, Bunda, pokoknya semua yang bisa aset yang kita miliki, saya akan jual untuk bayar utang saya. Saya nggak tahu nih mana yang bisa, karena waktu itu utang saya 13 titik, seingat saya, ada 2,1 miliar, baik yang ada ribanya maupun yang ada ribanya. Saya pengen pokoknya ini harus selesai. Saya pengen pokoknya ini nggak boleh lagi ditunda-tunda. Dan istri saya manut. Yang mau dijual apakah mau ruko, mau rumah, atau tempat usaha kami yang ada di Jogja Timur. Pokoknya semua saya akan tetap kerja, saya akan ngurus bisnis, saya akan tetap nulis buku. Tapi di sela-sela itu harus ada aset yang bisa dijual, dilepaskan. Nggak usah sayang-sayangan, supaya bisa cepat membantu proses pelunasan ini. Dan ketika memutuskan hijrah dengan istri, kita sudah sepakat satu visi, akhirnya saling mendoakan. Saya minta didoakan oleh istri, saya doa pun selalu hanya satu aja, ya Allah, bantu saya melunasi utang saya ini. Saya nggak minta pengen haji, nggak pengen umroh, itu nggak. Semua keinginan yang kadangkala masih jauh, mobil baru, nggak, itu terlalu duniawi gitu. Saya yang pengen, ya Allah, secepatnya utang saya lunas, dan saya pengen hidup bersih dari nol lagi. Masya Allah, ketika kita sudah satu visi dengan istri, sudah memantaskan diri, memperbaiki ibadah total, ternyata Allah itu sudah ngasih jawaban dengan banyak keajaiban. Keajaiban pertama yang menurut saya luar biasa adalah doa-doa kami selama ini yang seperti tertolak itu dikabulkan oleh Allah. Kami itu menikah sudah 6 tahun, menikah 2009 sampai 2015 belum diberi anak. Padahal kami itu sampai ikhtiar di awal-awal nikah dulu ya ke dokter, semacam-macam lah kita konsultasi sampai akhirnya jenuh sendiri. Akhirnya sampai 2010 sampai 2015 nggak pernah ke dokter lagi.
Kadang kami itu pernah beli baju bayi, kami gantung di belakang pintu kayak gini, di belakang pintu kayak gini, di dalam kamar kami. Jadi kalau mau keluar tuh ngeliat baju bayi sambil ngomong gitu. Dok le, kalau panggilan anak orang Jawa kan kayak gitu. Kapan kamu datang ya, bajumu sudah ada. Padahal baju tok itu bagian dari apa ya? Pengen banget untuk segera punya anak. Dan 2 bulan setelah kami memutuskan untuk hijrah, Masya Allah, pagi-pagi istri saya nangis ngasih test pack. Ternyata hamil, Alhamdulillah. Wah, itu nangis bareng kami, berderai-derai. Yang sudah ditunggu selama 6 tahun, Alhamdulillah hari itu Allah kabulkan. Nah, momen itu ternyata luar biasa. Saya bikin nazar sama Allah, saya bikin komitmen sama Allah. Ya Allah, saya ini punya utang, dan saya pengen meninggalkan riba ini. Cuman saya nggak tahu duitnya dari mana. Saya nggak tahu dapat rezeki dari mana. Yang penting ya Allah, aku hanya pasrah padamu, aku akan ikhtiar, bimbing aku, tolong aku ya Allah, supaya bisa melunasi ini secepat-cepatnya. Agar saya bisa membayar utang-utang ini dengan proses yang Masya Allah, sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab, tanpa harus zolim ke orang lain. Dan itu luar biasa, ketika saya sudah ngirim sinyal ke langit seperti itu, saya pengen lunas sebelum anak saya lahir. Dan keajaiban dari Allah itu luar biasa. Alhamdulillah, 3 hari sebelum anak saya lahir, utang saya 100% lunas. Nggak ada sisa sedikit pun. Saya ingat itu hari terakhir, ada yang membeli ruko saya, cair uangnya, dan pas mau dicairkan 3 hari menjelang lahiran itu pihak bank nggak boleh. Pak, mohon maaf kalau bisa kami cairkan awal bulan depan, karena ini kalau kami nggak dicairkan, kalau dicairkan nanti prestasi kami turun. Wow, saya sampai marah-marah, nggak mau tahu. Pokoknya hari ini harus cair juga. Dan itu akhirnya mereka kata saya push, akhirnya cair juga hari itu. Saya bayarkan untuk pelunasan sisa utang saya. Dan rasanya plong luar biasa. Ketemu anak saya itu saya gendong, nangis, saya air mata bercucuran. Saya bilang, Lele, ayahmu ini seperti engkau, seperti terlahir lagi ke dunia. Nggak punya hutang sama sekali. Kalau lihat langit itu jadi biru lagi. Kalau lihat pohon itu jadi hijau lagi. Udara kok terasa segar lagi. Karena dulu kalau punya utang, siapapun teman-teman yang masih punya utang, sekarang pasti ngerasain seperti ada beban berat di punggung. Mau pergi kemana pun, aduh, kayak itu ada beban yang sangat berat. Kalian pasti pengen plong rasanya, dan saya ngerasain seperti itu. Memang butuh perjuangan, butuh energi luar biasa buat teman-teman harus melakukan itu agar bisa lepas total. Rasakan bagaimana enaknya sih nggak punya hutang. Bangun tidur juga, waktu itu saya bengong. Enak ya bangun tidur, nggak ada tagihan sama sekali, nggak ada yang nyari saya, nggak ada yang ngetok rumah, nggak ada yang WA, nggak ada SMS, ngingatkan, Pak, cicilan tolong dibayar, nggak ada lagi. Oh, itu plongnya luar biasa. Jadi itu dahsyat ya, 8 bulan saya melakukan proses hijrah dari utang dan riba, dikasih hadiah langsung anak yang ditunggu selama 6 tahun itu hadir. Dan habis itu, Masya Allah, saya punya bisnis yang semua saya kembangkan tanpa utang dan riba. Saya punya bisnis tengkleng hohah, itu modalnya hanya 20 juta, tanpa utang sama sekali. Alhamdulillah, sekarang udah 5 tahun berkembang, jadi jujukan para wisatawan kalau ke Jogja itu, kalau kamu tengkleng hohah, siap-siap nggak dapat parkir. Kalau lagi penuh tuh, full, nggak ada parkiran. Itu tanpa utang riba sama sekali. Saya punya snack Jalusugi, jamur lunas, dan usus nagih, itu juga Alhamdulillah, resellernya ada ratusan di seluruh Indonesia dan terus produksi sampai sekarang. Buku-buku saya juga Alhamdulillah sampai hari ini dibaca oleh ribuan orang, menginspirasi ribuan orang. Saya hanya bilang ini amazing gitu. Ketika kita pengen kepada Allah, kita hanya bersandar total, dan kita bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen jadi orang baik, tuntunlah saya ya Allah, saya nggak mau jadi orang yang zolim di dunia ini, saya nggak mau jadi pemakan riba ya Allah, saya nggak pengen berperang dengan Engkau dan Rasulmu ya Allah. Niatkan itu lurus, maka Allah akan nuntun kita dengan banyak keajaiban. Min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 23 itulah. Kamu pun akan mengalami seperti itu. Kalau engkau dan suami pengen hijrah, gandeng istrimu, rangkul suamimu, satukan visi. Bilang, ayah, bunda, ayo, mulai sekarang kita berjuang nih. Apa yang harus kita korbankan supaya secepatnya kita bisa lepas dari utang riba ini. Jangan main-main dengan riba. Insya Allah nanti Allah akan tuntun gitu, satu persatu keajaiban. Nggak ketemu bisnis, tiba-tiba ketemu teman ditawari bisnis ini, terus ketemu dengan peluang lain, kerjakan. Mungkin akan jatuh bangun, akan berdarah-darah, akan dibully, diremehkan, dibilang goblok, bodoh, keluar dari pekerjaan, jual aset, macam-macam. Cuman dari puluhan orang yang membuli kita gitu, kita tidak punya kuasa untuk menutup mulut merokok. Tangan kita hanya 2,
Kita tidak bisa menutup mulut mereka satu persatu. Woi, menang, menang, menang. Lambe turah, lambe turah, lambe turah. Nggak bisa gitu. Kita punya dua tangan, yang kita lakukan adalah menutup telinga kita. Nggak usah dengerin omongan orang, luruskan niat. Agar apa? Fokus untuk meraih hidup yang berkah tanpa utang dan riba. Jadi dibilang bodoh, dibilang sok-sokan, siapapun itu, diprekan saja. Kalau bahasa Jawanya diprekan aja, dicuekin aja. Lihat, karena Allah hidup tanpa riba. Suatu saat kalau kalian utangnya lunas, hidupmu boleh berkembang, makin berkah, banyak peluang usaha yang kalian lakukan, rezekimu makin banyak dan insya Allah berkah. Orang-orang yang tadi nyinyir, lambe-lambe turah itu akan kembali menghubungi dirimu. Ya kalau muji sih mungkin mereka gengsi, minimal pinjem duit. Biasanya mereka yang ngutang, dan dalam hati, kok kamu hebat ya, kok bisa ya. Nih, dulu kamu jelek-jelekin aku, gitu. Sekarang tak buktikan. Tapi jangan dibales lah, kenyinyiran dengan kenyinyiran baik jangan. Justru kalau dia nyinyir, ya kita doakan semoga hatinya terbuka, semoga yang masih suka ngutang juga bisa hijrah hidup tanpa utang dan riba. Yang harus dilakukan memang teman-teman prosesnya, langkah-langkahnya adalah satu, tobat sebanyak-banyaknya. Ketika sudah niat pengen lunas dari utang dan riba, pengen hijrah, maka perbanyak sholat tobat. 2 rakaat kapanpun minta ampun sama Allah, suami istri, dan doanya satu, dimudahkan untuk menyelesaikan utang. Yang kedua adalah kalian harus berazam. Berazam itu bercita-cita sampai mentok. Lunas utang, lunas utang, lunas utang, lunas utang. Pokoknya itu menjadi target terdekat dalam hidup kalian. Berikutnya adalah kalian harus mencari kesalahan di masa lalu yang belum termaafkan. Ngambil kertas, tulis dosa-dosa di masa lalu yang belum selesai. Termasuk kepada orang tua. Apakah pernah nyakiti orang tua, pernah menzolimi orang tua, datang minta maaf. Kalau orang tua sudah tidak ada, maka kamu punya rezeki, berwakaflah atas nama orang tuamu. Walaupun hanya dengan 10 sak semen, 500.000 itu dapat 10 sak, tau nggak? Itu kamu wakafkan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, atas namakan orang tuamu. Datangi makamnya, berdoa minta maaf. Itu salah satu cara kita membahagiakan mereka yang sudah tidak ada. Kalau pernah zolim sama teman, hubungi minta maaf. Ibu kantin yang dulu tempenya misalnya suka kamu makan makan 5 bayar 1, wah itu juga datangi. Kalau ibu kantinnya sudah tidak ada, waktu sekolah dulu nakal ya, maka kamu bersedekah atas namakan ibu kantin. Ya Allah, saya ini 200.000 untuk ganti tempe-tempe yang dulu saya curi masuk ke perut saya, ya Allah. Sampai hal-hal seperti itu harus dilakukan agar bersih. Yang berikutnya adalah mulai menata keuangan. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang urgent, sudah tahan. Nggak usah beli sesuatu yang hanya diinginkan. Kalau yang benar-benar dibutuhkan, boleh beli. Dan itu pun harus dengan cara cash. Harus belinya itu cash. Jangan ngutang-ngutang lagi, jangan kredit-kredit lagi. Kalau kalian pengen menjadi manusia level 1 tanpa riba, tanpa utang. Manusia level 2 tanpa riba, tapi punya utang syar'i. Wah, utang syar'i itu misalnya akad jual beli kredit, itu manusia level 2. Tidak dilarang dalam Islam itu, tapi kalau saya mintanya, ngajaknya itu manusia level 1. Tanpa utang, tanpa riba, gitu. Nah, terus berikutnya adalah kalian harus sudah mulai nyusun keuangan tadi, bekerja keras lagi, harus ditata ulang hidup kalian, jangan sampai kebobolan. Benar-benar ditahan, pokoknya hanya beli untuk sesuatu yang dibutuhkan. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah kalian harus dorong dengan keajaiban sedekah. Ya, ibadah diperbaiki jelas. Sholat 5 waktu, nggak boleh bolong-bolong, usahakan selalu tepat waktu. Suami istri itu ya, baca Quran jelas, ibadah-ibadah sunnah dilakukan. Dan yang sedekah itu salah satu yang ajaib. Kalian boleh kasih makan walaupun hanya sebungkus nasi. Nanti dinaikkan jadi 5 bungkus nasi. Kasih ke orang-orang terdekat kalian. Kalau nggak orang yang ditemui kira-kira nggak mampu. Pembersih jalan, bakul-bakul, simbok-simbok, kasih siapapun. Dan minta doa kepada mereka. Ya, sekali waktu kasih uang selipkan, mau 100.000, 200.000, dan minta doa sama mereka. Mbok, simbok, saya lagi ada hajat. Saya minta kepada simbok mendoakan saya, hajat saya dikabulkan oleh Allah. Banyak orang-orang yang tulus hatinya, ketika kamu kasih, mereka akan mengangkat tangannya di depan wajahmu, dan dia akan mengirimkan Al-Fatihah untukmu. Wah, itu tembus langit. Bukan tidak mungkin kamu nangis di depan mereka, karena namamu disebut, asmani sinten mbak, asmani sinten mas, itu disebut, ya Allah, kabulkan hajat mbak ini. Wah, itu nangis kamu. Karena kita tuh manusia banyak dosa, ya toh, banyak amalan-amalan kita yang belum tentu diterima oleh Allah. Tapi dengan kekuatan sedekah, dengan kekuatan doa orang lain, bukan tidak mungkin itu yang bikin doa kita tembus langit. Tiba-tiba kamu pengen jual rumah, pengen jual ruko,
Tiba-tiba ada pembeli datang, nggak nawar, bayarnya cash. Masya Allah, malah turah dananya bisa untuk melunasi sisa utangmu. Itu yang saya alami gitu loh. Saya beli ruko hanya 650 juta waktu itu, ternyata ketika dibeli bisa harganya 2 kali lipat tanpa ditawar, nggak sempat tawar menawar tapi nggak nawarnya nggak ngedrop banget gitu loh. Dibayar lunas, bisa untuk menutupi aset saya yang lain untuk membayar lunas utang saya. Selebihnya saya kerja dengan berbagai macam usaha saya, hal-hal yang positif saya gunakan untuk bisa melunasi utang. Ternyata 8 bulan itu selesai. Jadi saran saya teman-teman, ini adalah bagian dari proses hijrah. PR pertama adalah kalian yang masih punya utang sekarang, apakah itu kartu kredit atau apapun, di list ya. Dibikin di kertas 1 sampai 30 atau berapa, banyak banget 30 titik. Misalnya 5 titik ya 5 titik, dari yang paling besar paling kecil. Dicoreti mana yang akan ditarget berikutnya. Oh, yang paling nomor 5 ini saya harus selesai 3 bulan lagi. Kejar. Sampai nanti lunas, coret. Seret, itu akan lega banget. Dan sudah sama istri berjanji tidak akan membuka akad riba baru. Tidak ada akad utang baru. Pokoknya walaupun hari ini hanya makan nasi, pakai telur, atau pakai garam, wes syukuri. Kasih kecap, wes enak. Nggak usah beli yang macam-macam. Yang penting bisa untuk bertahan saat ini. Kondisi sedang COVID, kita akan melewati hal yang belum tahu apakah akan resesi atau tidak. Yang jelas hanya kepada Allah kita bersandar total. Hanya kepada Allah kita mohon perlindungan, dan kepada Allah kita mohon terus kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Masya Allah, luar biasa. Nggak terasa sudah 30 menit teman-teman semua kisah singkat saya ini. Biasanya kalau seminar itu sampai 2 jam. Ini 30 menit. Semoga menjadi satu ringkasan yang bisa membuka hati pikiran teman-teman semua. Bahwa ketika kita berhijrah, niat karena Allah, maka yakinlah Allah akan membantu kita, memberikan banyak jalan, cara, sehingga semua hajat kita akan dikabulkan. Tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap berbaik sangka dengan ujian ini, bahwa ini harus dilewati agar kita naik kelas. Percayalah, selama kita masih di jalan kebaikan, maka Allah ganti dengan kebaikan lainnya. Amin. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Saya Sabtu Aris Sugiarto, terima kasih, matur suwun, sehat, selamat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.